Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan mengadakan doa pagi secara online. Sebelum itu saya mengajak saudara-saudara untuk menyanyi lebih dahulu dari buku Kidung Jemaat nomor 322 bait 1, bait 2 dan bait yang ketiga. Terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri gembira sekali ku lihat kembali terang mereka dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Semoga nyanyian tadi tidak merusak kuping saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah kembali membangunkan kami pagi ini. Kami boleh menyambut matahari dengan gembira. Kami boleh bersyukur untuk segala berkat Tuhan sampai pagi ini. Dan kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami dalam pimpinan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan Alkitab. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Saudara-saudara, mari kita berdoa dulu. Ketika kami membuka Alkitab dan mau merenungkannya, kiranya kuasa Tuhan lewat Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan bersama, boleh menuntun perjalanan hidup kami hari ini, agar terus berada dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab kita, kitab Keluaran 12 ayat 29 sampai 42 demikian. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Harun katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari tanah itu. Sebab kata mereka,
nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang, emas dan perak serta kain-kain. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga mereka memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikian saudara-saudara bacaan Alkitab kita pagi ini, dan tema kita adalah berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mungkin saudara-saudara masih ingat pada tanggal 31 Januari 2020 yang lalu, dunia dikagetkan dengan berita tentang wabah virus corona dari provinsi Hubei di Cina. Belakangan diketahui virus ini telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Berita ini membuat seluruh dunia menjadi waspada, berjaga-jaga dalam mengantisipasi virus yang sangat mematikan itu. Tindakan berjaga-jaga itu penting dan itu tidak dapat ditunda supaya segera dilakukan demi keselamatan umat manusia. Kita diminta juga untuk waspada terhadap virus itu. Sebab kita tidak tahu di mana virus itu berada dan ada pada siapa. Maka kita diminta untuk melakukan 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Itu wajib dilakukan. Meskipun menurut saya harus ada 1M lagi untuk menghindari virus itu. Apa itu 1M lagi? Memancing di laut. Sebab di laut tidak ada corona. Bapak Ibu saudara-saudara, kita diminta untuk waspada, berjaga-jaga supaya kita terselamatkan dan tidak kena virus itu. Saudara-saudara, Tuhan juga memberikan sebuah perintah yang sangat penting kepada kita, yaitu menjaga diri, berjaga-jaga sebagai orang percaya. Berjaga-jaga, menjaga diri adalah tindakan yang harus segera dilakukan. Selalu dilakukan sampai kedatangan Kristus. Tuhan Yesus sendiri berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Tuhan meminta setiap kita untuk terus-menerus berjaga-jaga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berjaga-jaga berarti waspada.
terhadap berbagai-bagai kemungkinan, terutama dalam hal-hal negatif. Berjaga-jaga juga berarti kita selalu bersiap dan berhati-hati. Sebab saudara-saudara, hari-hari yang kita jalani tidak dapat kita tahu apa yang akan terjadi. Penuh dengan kejutan, penuh dengan perubahan, hal-hal yang tak terduga bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena itu kita diminta untuk berjaga-jaga. Janganlah kita sombong. Sebab seringkali orang yang terlalu percaya diri, overconfidence, justru membuat orang lengah. Orang merasa pintar, kuat, hebat. Namun saudara-saudara, seringkali justru hal itu membuatnya tidak waspada dan tidak berjaga-jaga. Kitab Amsal mengingatkan, Amsal 3 ayat 5 dan 7. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Rasul Paulus pun mengingatkan dalam surat 1 Korintus 10 ayat 12. Siapa yang menyangka ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berjaga-jaga itu sangat penting. Hal ini dilakukan saudara-saudara juga oleh Tuhan ketika umat Israel akan keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ketika tulah ke-10 digenapi, yaitu setiap anak sulung mati, saudara-saudara, di Mesir, membuat orang-orang Mesir takut. Mereka mendesak umat Allah, bangsa Israel itu segera keluar dari negerinya. Setelah selama 430 tahun mereka menjadi budak di Mesir, mereka oleh Tuhan diberikan kemerdekaan untuk keluar dari Mesir. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa pada malam mereka keluar dari Mesir, Tuhan terus berjaga-jaga untuk mengantar umatnya keluar dari Mesir dengan selamat. Malam itu Tuhan berjaga-jaga dan juga mengingatkan umatnya supaya mereka juga berjaga-jaga. Mereka harus memelihara peringatan dari Tuhan itu turun-temurun. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita bisa melihat contoh bagaimana Tuhan, saudara-saudara, membuat umatnya keluar dari Mesir dengan kuasanya. Tuhanlah yang telah memimpin dan menjaga mereka. Bacaan kita dari kitab Keluaran 12 tadi berbicara dengan jelas bagaimana hebatnya penyertaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, umatnya pun diminta untuk berjaga-jaga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika umat Tuhan dibebaskan dari Mesir, mereka, saudara-saudara, diminta bagaimana mereka pun harus berjaga-jaga. Dan sebagaimana Tuhan menjaga umatnya, Tuhan juga menjaga kita. Tuhan pun meminta kita supaya berjaga-jaga dengan melaksanakan kehendak-Nya. Waspada terhadap berbagai hawa nafsu yang menggoda. Kita harus bersiap-siap waspada terhadap serangan si jahat. Kita harus berhati-hati dalam hidup ini dengan berpegang pada firman-Nya. Biarlah kita berjaga-jaga agar si jahat tidak mencuri hati kita dan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
Seluruh umat Israel waktu itu dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir, dari perbudakan. Tetapi mereka tidak bisa santai-santai saja. Mereka juga harus terus berjaga-jaga. Karena itu, mereka harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Demikian pula dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita kembali kepada perbudakan hawa nafsu dan segala yang buruk. Kita harus berjaga-jaga. Kita melangkah maju dengan kewaspadaan yang didasari dengan kebergantungan kepada Tuhan, agar bisa mengalahkan setiap peperangan dan sampai pada rencana yang Tuhan tetapkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sampai hari ini pun Tuhan mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti Tuhan terus menjaga kami, demikian pula kami diminta untuk terus berjaga-jaga, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan dan perbudakan dosa. Kiranya Tuhan terus menjaga dan menyertai perjalanan kami. Juga dalam masa pandemi virus corona, kami pun boleh waspada setiap waktu, setiap saat, supaya kami tidak terkena oleh virus itu. Ajar kami disiplin menjaga diri, menjaga kehidupan kami dan sesama. Ya Tuhan, kami berdoa buat para dokter, para medis. Ya Tuhan, menolong, memelihara kesehatan mereka juga ketika mereka merawat orang-orang yang sakit. Supaya mereka boleh Tuhan pakai untuk menyembuhkan mereka yang terkena virus corona. Kami berdoa buat para ahli dalam menemukan vaksin virus corona, supaya apa yang diupayakan boleh memberikan hasil yang baik, sehingga virus corona dapat dilenyapkan dan dikalahkan. Kami boleh kembali hidup normal. Bapa di surga, kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami dalam penjagaan Tuhan, supaya kami tetap sejahtera dalam pimpinan, penyertaan, dan penjagaan-Mu. Amin.